رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا يا حي يا قيوم. Baik, para mahasiswa yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada malam hari ini Allah masih menakdirkan kita untuk bertemu dalam pelajaran hadis dan kita akan melanjutkan pelajaran kita hadis. Sekarang ad-darsus tsani asyar. Betul ya, ad-darsus tsani asyar. Betul Ustaz. Baik. Anda bacakan dulu hadisnya. Suaranya kedengeran ya? Dengaran Ustaz. Lancar Ustaz. الدرس الثاني عشر باب البر والصلة وقول الله سبحانه وتعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها. Baik, Anda baca ulang, kasih tanda baca biar gampang. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala wa sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah, Anda tanya. Qala dua as-salat ala waqtiha. Qala thumma ayyun, Anda tanya. Qala birrul walid. Qala titik dua birrul walidaini. Koma. Qala titik dua thumma ayyun, tanda tanya. Qala titik dua al jihadu fi sabilillah. Titik. Qala titik dua. Haddatsani bihinna walau istazadtuhu lazadani, rawahul Bukhari. Baik, hadis yang pertama. Siapa yang mau baca? Satu orang aja. Waktunya sempit. Azat. Mas Muka. Gozi. Tolong. Ya. Tadi satu lagi siapa? Noval. Ya udah, Noval di sini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsus tsani asyrin. Bab Bukan asyirin, ad-darsus tsani asyar. Ad-darsus tsani asyar. Babu al-birri was-silati. Wa qaulullah subhanahu wa ta'ala fawassaynal insana biwalidayhi husna. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala sa'altun nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ilallah. Bertanya ini Ustaz. Kalau tanya qala as-salatu ala waqtiha. Qala thumma ayyun. Qala birrul walidain. Qala thumma ayyun. Tanya qala titik dua al jihadu fi sabilillah. Qala haddatsani bihinna walau istazadtuhu tazadani, rawahul Bukhari. Baik. Ustaz, apa izin belakang sebentar Ustaz? Fadhal. Tadi satu lagi siapa? Noval. Ada Ustaz. Ya, silakan. Hadis pertama Ustaz ya? Ya, hadis yang pertama. Ad-darsus tsani asyar. Babu al-birri was-silah. Allah subhanahu ta'ala wasainal insana biwalidayhi husna. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah qala
as-salatu ala waqtiha. Qala thumma ayyun? Qala birrul walidain. Qala thumma ayyun? Qala thumma ayyun. Qala Qala thumma ayyun? Qala al-jihadu fi sabilillah. Qala haddatsani bihinna walau istazadtuhu lazadani. Rawahul Bukhari. طيب أحسنت بارك الله فيك. الحديث الثاني باب لا يسب الرجل والديه. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر. Itu yang mic nyala, afwan, matikan saja suara yang masuk. Ana ulangi. Babu la yasubbu ar-rajulu walidayhi. An Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min akbaril kabairi an yal'ana ar-rajulu walidayhi. Titik. Qila titik dua. Ya Rasulullah, tanda seru. Wa kaifa yal'anu ar-rajulu walidayhi, tanda tanya. Qala titik dua. Yasubbu ar-rajulu abar rajuli fayasubbu abahu wa yasubbu ummahu. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi. Baik, ahad yaqra. Siapa yang baca? Satu orang aja. Ana Ustaz. Tafadhal. Mas Muka. Iya, Ustaz. Aqil. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Babu la yasubbur rajul walidayhi. An Abdullah bin Umar bin Asi. Bukan Umar, Amr. An Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr wa bin Asi. Bukan wa, itu Amr. Ah, Wa di situ itu untuk membedakan Amr dengan Umar. Dalam bahasa Arab ada dua nama, ada Amr, ada Umar. oh, Kalau Umar itu tidak ada wawunya, kalau Amr ada wawunya. Jadi Amr an Abdullah bin Amri itu tetap dibaca Amri walaupun ada wawunya. Jadi wawunya itu hanya untuk pembeda antara Umar dengan Amr. An Abdullah bin Amri bin al-As. Abdullah bin Amri bin al-As radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min akbaril kabairi ayyal'ana ar-rajul walidayhi. Qila ya Rasulullah wa kaifa yal'anu ar-rajul walidayhi? Qala yasubbur rajul abar rajuli fayasubbu abahu wa yasubbu ummahu. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi. Baik, ahsanta barakallahu fik. Baik, kosakata sekarang. Kosakata yang diminta yang pertama adalah husna. Husna adalah artinya kebaikan. Kebaikan atau perbuatan baik. Nomor dua, ayyul amali. Ayyul amali artinya amal apa. Ini bentuk kata tanya. Amal apa. Nomor tiga, ahabbu. Ahabbu artinya yang paling dicintai. Nomor empat, haddatsani artinya dia telah menyampaikan kepada saya. Dianya di sini maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sayanya di sini maksudnya adalah Abdullah bin Mas'ud, sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut. Baik. Nomor 5, istazattuhu, saya meminta tambah kepadanya. Kepada Rasulullah maksudnya. Saya meminta tambahan. Hu-nya artinya kepadanya. Nomor 6, lazadani. Ini ada 3 kata. La artinya pasti. Zada menambahkan ni untuk saya.
Nomor 7, an yal'ana, melaknat. La'ana yal'anu artinya melaknat. Apa artinya melaknat? Melaknat ya mendoakan kejelekan dan yang semisal. Nomor 8, ya subuh artinya menghina, mengejek. Baik. Kosakata sudah jelas ya? Ada yang belum jelas kosakata? Ustaz, nomor 6 Ustaz. Nomor 6. Nomor 6, lazadani, pastilah dia menambahkan untuk saya. La pastilah zada menambahkan, dia menambahkan ni saya, untuk saya. Ayo. Cukup? Baik, kita ke hadis. Terjemah hadis. Ya. Yang pertama, babul birri wassilah. Wa qaulullahi ta'ala wa qaulullahi subhanahu wa ta'ala wa wasainal insana biwalidayhi husna. Bab albir, bakti, wassilah dan menyambung silaturahim. Wa qaulillahi ta'ala wa qaulillahi subhanahu wa ta'ala wa wasainal insana biwalidayhi husna. Dan kami telah mewasiatkan kepada manusia terhadap kedua orang tuanya untuk berbuat baik. Untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ini surat Al-Ankabut. Ya, Ghazi. Benar nggak? Wasainal insana biwalidayhi husna wa in jahadaka litusyrika bina ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma ilayya marji'ukum. Surat Al-Ankabut itu. Baik. Hadisnya an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Sa'altun Nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah. Saya telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Rasulullah menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat tepat waktu. Thumma ayyun. Lalu Abdullah bin Mas'ud bertanya, lalu apa lagi? Thumma ayyun, lalu apa lagi? Rasulullah berkata atau menjawab, birrul walidaini, berbakti kepada orang tua. Thumma ayyun, tanda tanya. Dia berkata, lalu apa lagi? Al-jihadu fi sabilillah. Lalu Rasulullah menjawab, al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Abdullah bin Mas'ud berkata, haddatsani bihinna. Rasulullah telah menyampaikan kepadaku hal-hal tersebut. Walau istazattuhu lazadani. Seandainya saya minta tambah, pasti Rasulullah tambah. Maksudnya seandainya saya bertanya kepada Rasulullah, lalu apa lagi wahai Rasulullah? Rasulullah akan menyebutkannya lagi. Kalau bertanya lagi, Rasulullah akan menyebutkannya lagi, menambahnya lagi. Nah, itu terjemah hadis yang pertama. Terjemahnya ada yang kurang jelas? Ustaz. Ya. Qala summa ayun itu apa, Ustaz? Qala artinya dia berkata, (2). Summa ayun. Summa lalu ayun apa? Lalu apa lagi maksudnya? Oh gitu, bagus Ustaz. Tanda tanya habis itu. Ada lagi? Jelas ya? Baik, hadis yang selanjutnya. Terjemah hadis yang berikutnya. Hadis yang kedua. Ada lagi tuh, tadi ada yang bertanya kayaknya.
Apa Sat? Nanya lagi Sat? Ya, coba. Walau istazatuhu lazadani apa? Walau istazatuhu lazadani. Andaikan saya minta tambah, pasti beliau tambah. Pasti Rasulullah tambah. Baik Ustaz. Ya, maksudnya kalau saya tanya lagi thumma ayun, pasti Rasulullah akan sebutkan lagi. Kalau saya tanya lagi thumma ayun, pasti Rasulullah akan sebutkan lagi amal-amal yang paling afdal atau yang paling Allah cintai. Baik Ustaz, syukran. Afwan. Baik, hadis yang berikutnya. Babu la yasubbur rajulu walidayhi. Bab jangan seseorang menghina kedua orang tuanya. La, jangan. Yasubbu menghina. Ar-rajulu seseorang, walidayhi kedua orang tuanya. Babu la yasubbur rajulu walidayhi. Bab jangan seseorang menghina kedua orang tua. An Abdullah bin Amr bin Al-As. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Radhiyallahu anhuma. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, inna min akbaril kabairi. Ini yang mic-nya nyala, matikan saja. Yang mic-nya nyala hostnya. Oh ya. Baik. Qala Rasulullah SAW, inna min akbaril kabairi, sesungguhnya min di sini adalah min at-tabi'id, artinya salah satu. Min yang menunjukkan sebagian. Kalau terjemahkan ke Indonesia berarti salah satu. Sesungguhnya salah satu dosa yang paling besar. Akbar adalah paling besar, al-kabair adalah dosa besar. Jadi artinya sesungguhnya salah satu dari dosa besar yang paling besar. Nah, jelas ya? Sesungguhnya salah satu dari dosa besar yang paling besar. An yal'ana ar-rajulu walidayhi, seseorang melaknat kedua orang tuanya. Qila ya Rasulullah, dikatakan wahai Rasulullah, maksudnya ada yang berkata wahai Rasulullah, wa kaifa yal'anu ar-rajulu walidayhi, dan bagaimana seseorang melaknat kedua orang tuanya? Tanda tanya. Qala, Rasulullah menjawab, Rasulullah berkata, titik dua, yasubbur rajulu abar rajuli, seseorang menghina ayah orang lain. Seseorang menghina ayah orang lain. Fayasubbu abahu wa yasubbu ummahu, maka orang tersebut akan menghina ayahnya dan menghina ibunya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Baik. Hadis yang kedua jelas? Jelas, Ustaz. Berarti kalau kayak menghina bapak orang lain sama aja menghina orang tua kita gitu deh. Ya, betul. Ustaz, apa Ustaz? Ustaz, walaupun konteksnya bercanda juga nggak boleh, Ustaz ya? Iya, nanti kita bahas. Ini Anda sekarang tanya ini dulu, ada nggak yang bahas tentang? Ada Ustaz, tanya Ustaz. Artinya Ustaz. Iya, arti. Subur rajul apa Ustaz? Yasubbur rajulu abahu. Yasubbur rajulu abar rajuli. Jangan antum potong. Iya, Yasubbu menghina ar-rajulu seseorang menghina abas ayah ar-rajuli orang lain. Seorang menghina ayah apa Ustaz? Orang lain. Oh, baik Ustaz. Oh, bisa. Ya. Ada yang mau tanya artinya lagi? Tidak ada, cukup ya. Baik. Hadis yang pertama. Hadis ini babul birri wasilah, berbicara tentang berbakti kepada orang tua dan juga menyambung silaturahim, hubungan.
dengan orang yang memiliki kerabat dengan kita, hubungan kekerabatan. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa wasainal insana biwalidayhi husna. Dan kami telah mewasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Jadi bab ini garis besarnya adalah bab yang dibuat oleh Al-Imam Al-Bukhari yang temanya atau babnya tujuannya untuk memberi wasiat dan menasihati kita untuk selalu berbuat baik kepada orang tua. Dan ini juga adalah wasiat dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah firmankan dalam surat ini. Jadi ketika Allah mewasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, berarti ini bukan hal yang sepele. Jadi berbuat baik, berbakti kepada orang tua itu bukan candaan ya, atau bukan hanya semacam modul di kelas saja, bukan hanya sekedar pelajaran diajarkan kepada anak TK dan anak SD, bukan. Tetapi ini adalah satu amalan yang harus selalu dipegang dan diamalkan oleh setiap muslim, yaitu berbuat baik dan berbuat bakti kepada kedua orang tua. Karena ini merupakan wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu sebaliknya atau lawannya itu durhaka terhadap orang tua adalah salah satu dosa besar. Dosa besar. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beberapa kali menyuruh sahabat yang memiliki masalah dengan orang tuanya, menyuruh mereka untuk pulang ketika mereka ingin berjihad. Dan Rasulullah mengatakan tempat jihadmu adalah orang tuamu. Jadi ini menunjukkan bahwa memang kedudukan orang tua itu sangat tinggi di setiap muslim. Dan ini menunjukkan juga syumuliyatul Islam, Islam yang komprehensif, yang mengatur hubungan anak dengan orang tua. Ya kan, kalau kita pergi ke negara-negara barat, banyak sekali orang tua yang akhirnya dititipkan ke panti jompo atau yang hidupnya sendiri. Karena anaknya sudah pergi entah kemana, ya kan, tidak pernah menjenguk orang tuanya, atau orang tuanya ya sudah, kalaupun dijenguk seadanya saja dan kayak semacam syarat saja begitu ya, tidak dilayani, tidak diurusi urusan-urusannya, tidak diberikan nafkah ketika mereka sudah tidak mampu lagi, ya sudah. Jadi sering sekali kita melihat di negeri-negeri mereka orang yang sudah sangat tua masih harus nyetir sendiri, habis itu beli kebutuhannya sendiri, tidak ada anak yang merawatnya. Itu ini sangat menyedihkan, apalagi dititipkan di jompo, ya kan, habis itu anaknya sudah tidak peduli lagi, kalau ditanya kapan pulang mereka selalu menjawab sibuk dan lain-lain. Ini tidak dibenarkan di dalam Islam, dan Islam menjaga hubungan itu, bahwa orang tua tidak ada istilah namanya bekas. Walaupun orang tua itu sudah tidak lagi dalam usia yang produktif, tetap kita harus berbuat bakti kepada mereka. Karena ada nggak? Taib, hadisnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau pernah bertanya kepada Rasulullah, amal apa yang paling Allah cintai? Maka Rasulullah menjawab, nomor satu, as-salatu ala waqtiha. Kisi-kisinya. Salat. Depan, maaf Pak, di mute Pak. Ya, yang nyala di mute aja supaya ya. Salat di pada waktunya, artinya salat tepat waktu. Salat di awal waktu itu adalah yang paling afdal dan amal paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebisa mungkin kita sebagai seorang muslim untuk salat di awal waktu bersama jamaah, bagi yang laki-laki, bagi yang perempuan di rumah. Bersama jamaah pun tidak masalah selama dia memperhatikan adab-adab perempuan keluar rumah. Jadi ini amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya mungkin amalan ini sudah banyak diremehkan oleh orang. Salat di awal waktu. Padahal sunnahnya adalah kita mendengarkan azan itu di masjid. Ya kan? Jadi azan itu, azan berkumandang, kita sudah di masjid posisinya. Itu adalah yang paling baik. Tapi zaman sekarang, termasuk mungkin kita sendiri, sholat di masjid itu adalah ketika orang sudah qomat, baru sibuk kita bersuci, berwudu, berangkat ke masjid, dari masjid masbuk. Itu mungkin kebanyakan
atau kebiasaan dari kebanyakan kita di zaman sekarang. Wal'iyadzubillah. Tapi itu masih mending, masih mending artinya dia masih menjaga sholat di masjid. Ada yang orang dipanggil sholat ke masjid dan dia tidak peduli sama sekali. Padahal rumahnya di samping masjid, di depan masjid, di belakang masjid, tidak tahu dari tidak jauh dari masjid. Tapi tidak pernah kita melihat wujudnya di masjid kecuali mungkin sholat Jumat saja. Nah, itu pun jarang juga karena mungkin dia di kantor. Nah, jadi salah satu orang yang paling buruk adalah ketika seseorang tidak pernah masuk ke masjid kecuali jenazahnya. Jangan sampai kita menjadi orang yang demikian ya. Tidak pernah masuk ke masjid kecuali jenazahnya. Wal'iyadzubillah. Jadi ini amal yang pertama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin antum sudah tahu banyak tentang hadis-hadis keutamaan salat. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakkaha faqad kafar. Perbedaan antara kita dengan mereka orang kafir adalah salat. Barang siapa yang meninggalkan salat maka dia telah kafir. Dan hadis-hadis lain. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat adalah salat. Kalau salatnya baik, maka seluruh amalan akan baik. Kalau salatnya tidak baik, maka seluruh amalannya tidak akan baik. Jadi ini salat penting sekali. Rasulullah juga pernah bersabda, wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah. Ketenanganku Allah jadikan ketika salat. Gitu ya. Dan ketika seseorang salatnya itu khusyuk, salatnya benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, berangkat dari keimanan dan kesadaran, bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, maka salat itu akan sangat bermanfaat bagi dia. Mungkin kita sering bertanya, terkadang Allah berfirman dalam Al-Quran, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu bisa mencegah dari kekejian dan kemungkaran. Ya kan? Tapi banyak orang di luar sana salat, tapi kok tetap saja dia selalu melakukan kekejian dan kemungkaran. Maka jawabannya tentu kualitas sholat itu berbeda. Antara orang sholat sekedar menggugurkan kewajiban, sholatnya tidak khusyuk, buru-buru. Dengan orang yang berangkat sholat itu benar-benar lillahi ta'ala. Berangkat karena keimanan, berangkat karena kesadaran, berangkat karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dalam sholatnya berusaha untuk khusyuk. Maka inilah sholat yang seperti inilah yang bisa mencegah seseorang dari kekejian dan kemungkaran, gitu ya. Dan ini harus kita latih diri kita, karena zaman sekarang ini semakin kesini semakin sulit orang untuk khusyuk dalam sholat. Ada saja yang di pikiran, apalagi ada HP, lagi nonton di HP tiba-tiba sholat, datang sholat cepat-cepat pengen selesai supaya bisa balik ke HP lagi, musibah. Jadi kita harus selalu berusaha jadi untuk mendatangkan kekhusyuan dan berusaha untuk kalau berangkat sholat itu adalah lillahi ta'ala, berangkat dari keimanan agar sholat itu bermanfaat bagi kita. Nah, manfaatnya sangat luar biasa. Orang yang baik sholatnya maka perlahan, baik cepat maupun lambat, Allah akan perbaiki hidupnya. Tapi kalau dia tidak pernah berusaha untuk memperbaiki sholatnya, terasa begitu-begitu saja. Dia sering ke masjid tapi hati hampa, sholat iya tapi hati hampa karena tidak berusaha untuk khusyuk. Yang kedua, Rasulullah mengatakan amal yang paling baik dicintai oleh Allah adalah birrul walidain, berbuat bakti kepada orang tua. Dan ini lagi-lagi ditekankan tadi oleh Allah, sekarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bakti kepada orang tua ini bentuknya banyak. Antum mungkin faham lah secara teknis bagaimana harus berbakti kepada orang tua. Tentu bakti kepada orang tua mungkin terkadang beda bentuknya dari setiap budaya dengan budaya yang lain. Tapi antum yang lebih paham bagaimana harus berbakti kepada orang tua antum. Tapi secara garis besar kita harus menjaga perkataan di depan mereka, merendahkan diri di depan mereka, tidak sombong di depan mereka, tidak mengangkat suara di depan mereka, tidak berkata-kata kasar, ya kan, mengkhidmah atau melayani mereka, dan mendahulukan mereka kalau bagi laki-laki dibandingkan istri kita sendiri, kalau kebutuhannya sama ya, dan lain-lain. Sering mengunjungi, habis itu menanyakan kabar, mendoakan.
kalau masih hidup didoakan, sudah meninggal pun bakti, salah satu-satunya bakti yang bisa kita lakukan adalah dengan mendoakan kedua orang tua kita. Dengan demikian ketika kita berbakti kepada orang tua, itu juga salah satu sebab Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kemudahan bagi seorang mukmin. Terus yang ketiga, tsumma ayyun al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan jihad ini pembahasannya panjang. Ada fikihnya sendiri, fikih jihad. Intinya jihad tidak seperti yang difahami oleh sebagian orang ya, ngebom sana ngebom sini itu bukan jihad. Atau viral belakangan ini azan ya, hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad, tidak seperti itu. Ya, jadi jihad ini musuhnya adalah yang pertama orang kafir, bukan sesama muslim. Kalau masih muslim, walaupun dia fasik atau ahli maksiat atau fajir, maka tidak boleh kita perangi. Namanya jihad, musuhnya adalah orang kafir. Dan orang kafir ya bukan orang kafir biasa, bukan orang kafir yang hidup bersama dengan kita, berdampingan dengan damai ya, tanpa masalah. Orang kafir adalah kafir harbi, kafir yang memerangi kita, gitu ya. Jadi kalau antum mau jihad sana, berkiri ke Palestina, itulah perangi di sana. Kalau di Indonesia tidak ada. Karena di Indonesia mayoritas muslim yang pertama. Walaupun mungkin ada kesalahan, kefasikan, kedustaan, kezaliman, tetap masih muslim, belum keluar dari Islam. Yang kedua, ada non muslim di sini di Indonesia, tapi non muslim bukan non muslim harbi. Ya kan? Mereka tidak memerangi kita. Nah, jadi kalau secara fikih tidak ada jihad di Indonesia. Jihad dalam artian perang ya, angkat senjata. Karena memang keadaannya tidak menunjang untuk diadakannya jihad secara perang. Kita hidup masih damai di sini. Itu 3 amalan yang paling afdal yang disebut dalam hadis ini. Lalu Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kalau saya minta tambah kepada Rasulullah, pasti Rasulullah akan sebutkan amalan-amalan ini. Jadi amalan ini bukan mimbabil hasr, artinya bukan sebagai batasan dari Rasulullah ya, artinya hanya 3 amalan ini yang paling afdal, tidak. Tapi masih banyak amalan-amalan lain yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga menunjukkan kita betapa semangatnya sahabat dan betapa tamaknya sahabat terhadap kebaikan. Jadi pertanyaan-pertanyaan mereka yang seperti ini menunjukkan bahwa mereka ingin selalu mengerjakan kebaikan, ya kan? Wahai Rasulullah, amal apa yang paling afdal? Wahai Rasulullah, amal apa yang paling afdal? Nah, begitu. Jadi ini bisa pertanyaan-pertanyaan seperti ini bisa kita tanyakan kepada guru kita, kepada ustadz kita, lalu kita amalkan agar kita menjadi hamba yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini hadis yang pertama. Merasa hadisnya mudah, simpel, mungkin antum juga sering dengar hadis ini ya. Tapi pengamalannya mungkin yang butuh ditekankan. Kalau ini hadis ini syarahnya pun semua, mungkin anak SD ketika membaca hadis ini pun paham maksudnya apa. Yang penting mengamalkannya. Yang pertama dari sholat tepat waktu, berbuat bakti kepada orang tua. Lalu jihad. Kalau jihad mungkin kita tidak bisa merasakannya di zaman sekarang. Wallahu alam apakah nantinya bisa atau tidak. Tapi yang jelas sekarang belum bisa. Baik, hadis yang kedua tentang la yasubur rajulu walidayhi. Jangan seseorang itu menghina kedua orang tuanya. Jadi ini sebenarnya kaitannya masih dengan berbuat bakti kepada orang tua. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr ibn al-As. Abdullah bin Amr ibn al-As, seorang sahabat, anaknya Amr ibn al-As. Amr ibn al-As, seorang sahabat juga, yang di zaman Umar bin Khattab menjadi pemimpin di Mesir. Abdullah bin Amr meninggal tahun 63 kalau tidak salah. 63 Hijriah, meninggal di Mesir, di Fustat. Karena ayahnya ya penguasa Mesir pada saat itu, gubernur Mesir. Dan Abdullah bin Amr bin al-As ini salah satu sahabat yang menuliskan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna min akbaril kabairi. Sesungguhnya salah satu dosa besar yang paling besar, an yal'ana ar-rajul walidayhi. Seseorang menghina atau melaknat ayahnya, kedua orang tuanya, walidayhi kedua orang tuanya, baik ayah maupun ibu. Bagaimana bentuknya melaknat? Melaknat ini seperti kayak
Kalau di Indonesia itu kayak apa sih? Mampus lu, mati lu, ke laut aja lu sana dan lain-lain. Itu melaknat, tidak boleh berkata demikian. Kepada teman saja tidak boleh, apalagi kepada kedua orang tua. Qila ya Rasulullah, ada yang berkata, wahai Rasulullah, qila ini bentuk majhulnya dari qala. Qila. Kalau daraba bentuk majhulnya duriba, dipukul. Kalau qila dikatakan. Dalam bahasa Arab biasa bentuk kalimat seperti itu. Jadi dalam bentuk majhul. Qila dikatakan, wahai Rasulullah, maksudnya ada seseorang yang berkata, seseorang ini tidak disebutkan. Karena majhul maka dibuat fi'ilnya fi'il majhul. Qila ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa kaifa yal'anu ar-rajulu walidayhi? Bagaimana seseorang melaknat kedua orang tuanya? Ini kan asing. Masa sih ada orang menghina atau melaknat atau mengejek kedua orang tuanya? Mungkin ada, tapi kan ini kejadian jarang. Normalnya orang kalau sama orang tuanya akan menghormati atau menghargai begitu ya. Tapi bagaimana ini seseorang bagaimana mungkin gitu seseorang melaknat, menghina, merendahkan kedua orang tuanya? Maka Rasulullah menjawab, yasubbur rajulu abar rajuli, seseorang menghina ayahnya orang lain, maka dia pun akan menghina ayah dan ibunya. Jadi menghina ayah orang lain ini akibatnya ayah dan ibu kita bisa dihina oleh dia. Oleh karena itu tidak boleh kita menghina ayahnya. Oke? Tidak boleh kita hina ayah orang lain, Mas. Misalkan kayak yang gak usah pakai contoh deh. Ya, intinya tidak boleh. Walaupun bercanda, tadi dengan bertanya, walaupun bercanda, Ustaz, walaupun bercanda, tidak boleh orang tua kita jadikan candaan. Nah, memang kalau di Indonesia ini kebiasaan, apalagi zaman SD itu ya, manggil nama kita itu bukan ambil nama kita, tapi manggil nama bapak, ya kan? Iya Ustaz. Udin penyok. Sebenarnya begini, kalau mungkin ada perbedaan di Indonesia sama di Arab. Kalau di Arab justru ketika seseorang dinisbatkan kepada bapaknya itu adalah penghormatan yang sangat luar biasa. Karena mereka selalu membanggakan nama bapaknya. Kalau dulu kita SD kan nama bapak kita umpet-umpetin. Kita umpet-umpetin. Ya kan, supaya nggak ketahuan. Soalnya kalau ketahuan sama teman kita, wah besoknya langsung kita dipanggil dengan nama bapak kita. Dan itu kalau di Indonesia mungkin terasa penghinaan. Atau sebatas memanggil nama ya tidak masalah. Asal yang pertama niatnya bukan menghina. Kalau niatnya menghina tetap saja tidak boleh. Nah, dan orang yang dipanggil dengan seperti itu tidak tersinggung. Tapi kalau sudah menghina, maka itu tidak diperbolehkan. Ya kan, misalkan bapaknya ada tompelnya, plus namanya misalkan siapa Agus gitu, Agus tompel, nggak boleh lah. Nah, jadi lalu dia nanti akan membalas. Karena apa? Karena namanya candaan itu awalnya candaan. Tapi terkadang setan masuk di tengah-tengahnya sehingga candaan itu menjadi berlebihan. Kalau candaan sudah berlebihan, maka kawan pun bisa menjadi musuh. Itu yang tidak diinginkan salah satunya. Ya kan? Yang kedua, nama orang tua kita juga akhirnya dia menjadi bahan ejekan. Karena betapa banyak orang tadinya sahabat, nah, tapi karena ejek-ejekan akhirnya jadi musuhan. Tadinya sahabat karena ejek-ejekan nantinya jadi saling melukai, bahkan ada yang kalau emosi sudah tidak terkontrol, ada yang tidak sengaja begitu ya, bukan tidak sengaja membunuh. Tapi ya begitu, kayak lepas kendali pada saat itu. Jadi tidak diperkenankan untuk kita melakukan hal itu. Jadi ini menunjukkan lagi-lagi ajaran Islam yang sangat luar biasa. Hal-hal yang sepele yang seperti ini ada petunjuknya dari Rasulullah SAW, begitu ya. Dimana ketika kita bergaul dengan orang-orang yang tidak pernah belajar Islam, tidak usah jauh-jauh ke orang non-Muslim. Orang Islam saja, orang yang tidak pernah belajar Islam, tidak pernah membaca ayat-ayat Allah, mengenal hadis-hadis Rasulullah, mereka hidupnya seakan-akan tidak punya tuntunan, tidak punya tuntunan. Berbeda dengan orang yang membaca Al-Quran, membaca hadis Rasulullah, hidupnya penuh dengan tuntunan. Sehingga ketika mereka ingin melakukan sesuatu, mereka tahu tuntunannya dari Rasulullah seperti apa. Tidak bergaul, berbuat
berniaga, berpartner, ya kan, berkawan, hubungan dengan tetangga, hubungan dengan orang tua, hubungan dengan guru, hubungan dengan anak, hubungan dengan orang yang secara martabat mungkin di bawah kita atau di atas kita, semua diatur dalam Islam. Nah, ini menunjukkan bahwa Islam itu agama yang sangat-sangat luar biasa. Anak terkadang merenung gitu ketika membaca hadis-hadis yang bagi kita mungkin sepele, tapi seringkali hadis-hadis seperti ini menjadi hidayah. Hadis-hadis yang bagi kita sepele karena kita dengar dari kecil nih hadis-hadis seperti ini kan. Tapi bagi orang-orang di luar sana yang tidak pernah mendengar hadis ini, itu seringkali menjadi solusi hidup mereka. Ya kan, akhirnya mendapatkan hidayah karena hadis-hadis yang bagi kita sepele. Sering sekali. Ya kan, ternyata Islam itu sangat komprehensif. Semuanya ada ajarannya, ada tuntunannya dan lain-lain. Ini dua hadis ini hadis yang mudah dipahami, tidak butuh banyak penjelasan. Yang penting diamalkan dan praktek. Pertanyaan? Tolong. Yang berapa sekarang? Masih ada waktu banyak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, saya izin bertanya Ustaz. Apaan? Betul, Pak. Pada kasus yang pernikahan tidak diridhoi atau tidak disetujui oleh orang tua gitu Ustaz. Ya. Itu apa langkah bagi seorang anak untuk tetap berbakti kepada orang tua tersebut itu Ustaz? Apakah tetap harus dijalinkan baik, mohon doa, sehingga mungkin dalam rumah tangganya bisa tentram dan memberikan kesuksesan, begitu Ustaz? Ya. Baik. Jadi ketika ada seseorang menikah dan orang tuanya tidak merestui pernikahan tersebut ya, sehingga mungkin akhirnya hubungan orang tersebut dengan orang tuanya menjadi kurang baik begitu ya. Lalu bagaimana, apa yang harus dia lakukan? Maka jawabannya adalah tetap dia memiliki kewajiban untuk menghormati orang tuanya, memiliki kewajiban untuk menjalin hubungan baik dengan orang tuanya, berbakti kepada orang tuanya walaupun orang tuanya tidak suka mungkin dengan dia. Tapi yakinlah bahwa ketika dia berusaha untuk selalu berbuat baik kepada orang tua, apalagi pasangannya juga diajak untuk menghormati orang tuanya, pasti lama-lama, entah cepat entah lambat, orang tua itu pasti akan luluh juga, ya kan? Nah, karena mungkin orang tua tidak suka atau tidak merestui pernikahan tersebut pasti karena alasan. Ketika dia bisa menunjukkan kalau dia ternyata orang yang baik, ya kan? Dan pasangannya pun pasangan yang baik, yang menghormati orang tuanya, pasti lama-lama akan luluh. Tapi sebaliknya, kalau sudah tidak direstui, orang tua tidak senang, lalu dia setelah itu menjauh, semakin membangkang, apalagi pasangannya juga demikian, maka ya hubungan akan semakin rusak dan mungkin bakti tidak akan bisa dijalankan, padahal itu termasuk perintah Allah. Jadi kalau apa yang harus dilakukan, pertanyaan tadi, ya tetap dia harus berusaha untuk berbuat bakti kepada orang tuanya, insya Allah. Dan pasangannya diajak, entah istri entah suaminya diajak untuk berbuat bakti kepada orang tuanya, insya Allah itu akan meluluhkan hati orang tua. Ini tuh. Artinya hanya masalah waktu Ustaz ya? Iya. Masalah waktu dan di sini memang dituntut seorang anak tadi berjiwa besar begitu Ustaz? Iya betul Ustaz. Baik Ustaz. Syukran jazakallah. Afwan, iya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Apa siapa nih? Izin nanya Ustaz, Naufal Ustaz. Ya, fadhil. Ya. Jadi ini kan bab tentang berbakti pada orang tua Ustaz ya. Jadi orang tua tuh pengen kita sebagai anaknya pengen sukses gitu Ustaz. Ya. Cuma kita sebagai anak juga punya cara lain gitu Ustaz. Misalkan orang tua pengen sukses, tapi dengan jalannya mereka gitu. Kita lihat jalan mereka tuh seperti kuno gitu Ustaz. Sedangkan kita juga pengen sukses Ustaz. Tapi punya jalan sendiri Ustaz. Bagaimana tanggapan Ustaz? Ya intinya kalau menurut Ana hal seperti itu kan masalah teknis. Artinya pintar-pintar bagaimana antum mengkomunikasikan hal tersebut kepada orang tua. Intinya kan satu, tujuan antum dengan orang tua kan sama-sama ingin sukses.
ya kan? Cuman caranya yang berbeda. Nah, cara yang berbeda. Jadi kalau misalkan menurut Ana ya apa namanya, antum komunikasikan hal tersebut dengan baik, lalu kalau antum merasa memang antum apa namanya, jalan antum yang bakal antum tempuh itu bisa antum tempuh, maka antum tempuh dengan sungguh-sungguh sehingga bisa membuktikan kepada mereka kalau ternyata jalan yang antum tempuh itu benar kok, tidak salah, begitu ya. Dan harus tetap berhati-hati sekali dalam mengkomunikasikannya. Nah, karena kalau seandainya yang pertama komunikasi tidak baik gitu ya, apalagi sampai mengatakan itu kan cara bapak dulu, kalau sekarang sudah berbeda zamannya dan lain-lain bla bla bla, mungkin akan membuat mereka sakit hati. Jadi harus hati-hati sekali mengkomunikasikan gitu ya. Misalkan boleh nggak Pak saya coba cara ini dulu gitu, pokoknya bentuknya penawaran gitu, apa namanya, lalu antum sungguh-sungguh di situ sehingga terlihat hasilnya, tentu membuat orang tua ya anaknya kan akan luluh juga. Tapi kalau misalkan cara komunikasi tidak baik, setelah itu antum main-main dan tidak sungguh-sungguh, setelah itu gagal, ya pasti orang tua akan mengatakan, tuh kan apa kata bapak, kamu salah, saya yang benar gitu ya. Jadi intinya kalau seperti itu ya masalah teknis sebenarnya, masalah teknis ya, pintar-pintar komunikasi. Intinya harus sangat menjaga dan berhati-hati ketika komunikasi. Mungkin kita tidak merasakan sekarang, tapi akan merasakan nanti ketika kita sudah menjadi seorang ayah dan punya anak, dan kita sukses, kita merasa kita sukses dengan cara kita, lalu kita ingin menerapkannya kepada anak kita. Nanti mungkin saja anak kita juga seperti kita, ya kan? Dia punya caranya sendiri, maka ya begitulah, jadi yang bijak. Semoga nanti anak kita juga menjadi bijak. Baik Ustaz, syukur Ya. Allah. Afwan. Oh iya. Soal akhir. Nggak ada? Cukup nih. Baik, Ustaz, belum timbul pertanyaan. Belum timbul pertanyaan. Oke. Jadi kuliah berapa pertemuan lagi kuliah nih? 2 apa 3? 2 kayaknya, Ustaz. 2 ya. Berarti pas Pertengahan udah UAS pertengahan Desember. pertengahan Desember udah UAS. Ya kayaknya sih. Bukan akhir. Belum diinfoin lagi. Itu Baru hanya tebakan, tebak-tebakan Ojan aja, Ustaz. Apa ya? Dapat beberapa ilmu sih tentang akhlak guru kepada murid, begitupun sebaliknya. Jadi saya minta didoain lah. Apa itu? Ilmunya apa tuh? Bagi-bagilah. Kalau buat murid sih, Imam Ahmad bin Hambal itu tidak pernah lupa mendoakan Imam Asy-Syafi'i setelah dia mendoakan kedua orang tuanya, baik masih hidup maupun telah meninggal, didoakan hal yang baik buat. Masya Allah, luar biasa. Saya juga pengen didoain sama Ustaz. Ya, Masya Allah. Syukur, jazakallah Ustaz. Iya. Ada pertanyaan lagi? Cukup nih? Cukup, Ustaz. Ya, cukup. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man hadha? Sebentar, Ustaz. Hah? Buka video dulu sebentar, Ustaz. Ini macet handphone ya. Ustaz mau nanya, kan tadi 3 amalan yang apa namanya begitu besar ganjarannya, Ustaz. Sholat di awal waktu, sholat pada waktunya, kemudian berbakti kepada kedua orang tua dan berjihad di jalan Allah ya, Ustaz ya. Nah, kalau dalam konteks sekarang, Ustaz, apakah jihad sesuai konteks yang ada saat ini, misalnya apa namanya, kita bersedekah, memberikan banyak infak kepada pembangunan masjid, atau mungkin apa namanya, kisah-kisah sukses banyak orang, entah itu para pengusaha atau mungkin pemimpin-pemimpin politik yang memang dasarnya orang soleh ya, mereka banyak mengeluarkan uang untuk perjuangan di jalan Allah, itu bagian juga termasuk dari jihad fisabilillah, Ustaz. Apa namanya, penafsiran dari jihad fisabilillah di sini, Ustaz. Ya.
Jadi pertanyaannya, apakah itu termasuk konteks jihad begitu ya? Iya, gitu Ustaz. Baik. Jadi memang jihad ini secara makna luas. Artinya secara bahasa kan jihad artinya orang yang berjuang di jalan Allah. Walaupun biasanya kalau dalam Al-Quran maupun hadis jihad, kata-kata jihad ini dimaksud adalah lebih apanya ya? Lebih makna lebih yang dikandung maksudnya adalah jihad dalam arti perang di jalan Allah. Tapi juga jihad bisa bermakna yang lain ketika memang perang itu tidak ada, lalu dia berjihad di jalur yang lain. Contohnya misalkan seseorang berjuang, jihad ini akan berjuang untuk menyebarkan agama Allah, agar agama Allah tidak dilupakan dengan caranya. Lalu dia misalkan berdakwah dari satu tempat lain, ya kan, mengajar, ya, atau dengan cara-cara yang lain, misalkan dia membuat akun dakwah baik di YouTube, Instagram, di platform yang ada di zaman sekarang begitu ya, dan lain-lain begitu. Intinya dia mengeluarkan effort, mengeluarkan tenaga, baik jiwa maupun harta, maupun waktu dan tenaga, maka itu insya Allah masuk dalam kategori jihad. Walaupun jihadnya tidak seperti jihad dengan seperti jihad yang perang begitu ya, begitu. Baik Ustaz, jazakallah khairan. Oh iya. Assalamualaikum, Ustaz. Alhamdulillah. Mohon izin, Ustaz, Anda mau nanya nih terkait hadis yang pertama tadi. Ya. Kan ada 3 urutan itu. Yang Rasulullah menjawab ketika ditanya. Yang pertama kan tadi sholat tepat pada waktunya, terus berbakti kepada orang tua. Yang ketiga jihad fisabilillah. Nah, keterkaitan 3 ini apakah urutan keistimewaan gitu, Ustaz? Jadi misalnya kita mau berjihad tapi nggak diridoin orang tua gitu, apakah jihadnya gugur atau gimana, Ustaz? Oke. Jadi apakah 3 ini maksudnya urutan dari yang afdol ke berikutnya begitu ya, atau maksudnya hanya sekedar pemberitahuan saja? Maksudnya keutamaannya itu, Ustaz. Keutamaan ya. Wallahu alam, apakah ini maksudnya adalah keutamaan berdasarkan yang paling utama, lalu selanjutnya dan selanjutnya dalam artian urutan, atau pemberitahuan bahwa semuanya afdal dalam satu derajat. Wallahu alam. Tapi yang jelas begini, terkadang waktu dan tempat menentukan. Ya kan, misalkan antum posisinya sedang berjihad dalam arti perang begitu ya, lalu datang waktu azan dan depan antum ada musuh, kan nggak mungkin antum sholat pada saat itu juga, ditebas kepala antum, ya kan? Atau antum sedang sholat wajib, bukan sholat sunnah, sholat wajib ya, waktunya sudah mepet, ketiduran, sholat wajib, ketiduran zuhur begitu ya, bangun-bangun sudah 10 menit lagi asar, lalu antum wudu cepat-cepat, habis itu sholat zuhur, lalu orang tua manggil, maka ya tidak dibatalkan karena itu sholat wajib, ya kan? Intinya wallahu alam apakah ini urutan atau tidak, intinya 3-3-nya ini adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan salah satu yang harus ada dikorbankan, ya kan? Salah satu yang harus dikorbankan, maka ya tadi tergantung kondisi. Kan disebutkan jihad ini nomor 3, sholat nomor pertama, sholat di waktunya nomor pertama, ya kan? Tapi kalau antum posisinya sedang berjihad, depan antum musuh, lalu datang waktu zuhur, kan tidak mungkin antum langsung sholat pada saat itu. Ya. Antum selesaikan dulu itu jihadnya, atau mungkin ya begitulah. Iya, baik. Siap, Ustaz. Kondisi, ya. Jadi situasional, Ustaz ya? Situasional. Tapi 3-3-nya, kalau kita, kan terkadang hal itu bisa langsung kita kerjakan semuanya, karena kita tidak punya situasi yang sangat mendesak, ya kita kerjakan semuanya. Tapi memang disebutkan bahwa salah satu
syarat jihad adalah ridho orang tua begitu ya. Karena Allah nanti lihat lagi fikih jihad. Makanya ketika ada sahabat ada sahabat yang mau berperang, lalu sahabat itu punya masalah dengan orang tuanya, Rasulullah suruh pulang dia. Ya kan, jihadmu adalah pada orang tuamu begitu. Ustadz, saya mau tanya nih. Ya. Kayaknya ini cukup mewakili semuanya. Terakhir, ketika kita sedang sholat berjamaah ataupun sendiri, terus tiba-tiba kita teringat dan niat ingin membatalkan sholat, apakah sholatnya sudah batal atau terus secara kaidah fikih dan syariat Islam? Niat mau batalin sholat? Pas ada sholat nih, misalnya terus ingat sesuatu, oh ya, kompor lupa dimatiin ini gitu. Ya. Nah itu sholatnya sudah batal atau belum, Ustaz? Karena waktu saya di pondok itu penjelasannya bahwasanya kita niat mau batal aja, sholat kita sudah batal dan kita harus diulang. Gimana, Ustaz? Ya, yang anda tahu itu memang khilaf ya. Tapi kalau misalkan dia belum membatalkan, ya dia belum batal. Jadi selama dia belum membatalkan, dia belum batal. Jadi kalau misalkan baru terbesit saja begitu, dia belum batal, dia lanjutkan sholatnya. Mungkin dalam mazhab Syafi'i batal, Allah nggak tahu. Nggak tahu. Harus dilihat lagi nanti. Karena tapi begini, kalau memang ada ada sesuatu yang sangat mendesak, yang dimana kita harus membatalkan sholat, kalau ditunda itu bisa mendatangkan mudarat yang sangat besar, maka kita batalkan sholat. Contoh, antum sholat tiba-tiba ada kebakaran, antum lanjut sholat, ya enggak lah. jengking, ular ya Ustaz. Iya, jadi terkadang jiwa lebih diutamakan dibandingkan ibadah. Jadi ya, jiwa lebih diutamakan dibandingkan ibadah. Karena kalau antum sholat, mungkin antum misalkan meninggal dunia karena kebakaran begitu ya. Ya antum keluar, antum batalin sholat. Atau kompor sudah bau, gitu. Nyala, udah lama, udah bau, kita lagi sholat, ya antum batalkan, matikan kompor, baru setelah itu ulang sholat. Jadi kalau ada mudarat ya, dan sangat membahayakan, atau antum lagi sholat terus melihat anak antum tuh main di pinggir lantai 2 mau jatuh, ya batalin lah. Nggak mungkin antum lanjutin sholatnya. Kalau biarin jatuh dia meninggal, ya kan? Iya. Atau antum melihat anak antum mau nyemplung sumur,